Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembaran tersebut. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan memberikan contoh. Guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuan tersebut kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih fokus pada aspek kognitif anak. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di dalam kelas. Karena kelas menurut saya adalah memang tempat untuk disiapkannya untuk belajar. Sehingga di dalam kelas anak akan lebih fokus. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan pun berubah. Dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini, saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan kertas yang sudah terisi penuh. Namun, coretan-coretan masih buram. Nah, coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi, kita cuma bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak akan bisa mengubah ataupun menghapus dasar yang sudah ia bawa sejak lahir. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa peran sebagai pendidik adalah lebih ketuturi handayani, yang artinya seorang guru harus memberikan dorongan. Sebagai pendidik, kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif yang mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar disuapi oleh guru. Ketika anak diberi kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta belajar. Saya juga sadar bahwa belajar tidak melulu harus di dalam kelas. Justru anak harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan aspek yang terpenting lagi, melainkan harus diselaraskan dengan aspek-aspek afektif yakni budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu kepada anak sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, manusia yang memiliki hati yang bersih, jujur, dan yang selamat dan bahagia. Hal yang segera akan saya lakukan adalah menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran saya. Saya akan mengajak peserta didik untuk ikut serta dalam perencanaan pembelajaran,
sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Hal yang segera akan saya lakukan adalah saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengembangkan gagasannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali dan melestarikan serta mengembangkan kebudayaan yang ada di lingkungannya tersebut. Dalam pemberian kebebasan dan kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tersebut tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan, baik sebelum memulai proses pembelajaran maupun mengakhiri pembelajaran. Dan saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk karakter budi pekerti seorang anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.